Fikir kita supaya mudah ikram sama orang, ikram. Pikirnya hari-hari, saya hari ini mau ikram orang-orang saya, orang-orang tetangga saya, orang-orang masjid saya, orang kampung saya. Nanti kan makomnya mudah. Kalau pikirnya sudah ikram, hati sudah bersambung, insya Allah kerja-kerja yang lain itu mudah. Apalagi cuma waktu 4 bulan, 40 hari, anaknya pun dikasihkan kalau sudah senang itu. Insya Allah boleh kan? Tapi kalau nggak mau ikram, anaknya sudah dikasihkan pun ditarik lagi. Ditarik lagi. Saya tidak punya menantu kayak kamu, sumpah saya. Mana anak saya? Balikkan. Kamu pergi sana. Betul kan semua kan? Ini kalau sudah senang, anaknya pun diserahkan. Kalau sudah tidak senang, yang sudah dikasihkan pun tarik lagi. Nah ini sudah punya anak, bagaimana ditarik lagi? Anak-anak apa? Pokoknya saya nggak senang lihat kamu itu. Maka lihatlah perkawinan Rasulullah. Itu mertua-mertua Rasulullah itu asal mulanya banyak yang musuh-musuhnya Rasulullah, tapi begitu dikawin anaknya sama Rasulullah langsung mertuanya jadi orang Islam. Abu Sufyan itu nggak ada perang kecuali mesti mimpin pertempuran merangi orang Islam. Anaknya dikawin sama Rasulullah, namanya Ummu Habibah. Langsung Abu Sufyan ini sudah nggak ada semangat lagi untuk memerangi orang Islam. Lama-lama masuk Islam. Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, ini beliau ini punya saudara di Taif. Orang Taif itu dulunya itu marah terus sama Rasulullah. Setelah Maimunah dikawin, maka sudah mereda marahnya itu. Lama-lama pada masuk Islam semua. Dan banyak lagi ceritanya, ini panjang, di dalam sejarah itu panjang. Jadi Rasulullah itu saking akhlaknya, saking baiknya itu loh, musuh-musuhnya itu terus jadi teman. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang bermusuhan jadi teman setia. Ini kalau dakwah itu tertib dengan akhlak yang baik. Kalau tidak dengan tertib dan akhlak yang baik, tiba-tiba teman jadi musuh. Temannya malah jadi musuh. Makanya kalau dakwah tahu-tahu ada berantem, oh ini mesti ada yang tidak tertib. Kalau tertib, musuh jadi teman. Kalau nggak tertib, teman jadi musuh. Kalau tertib, beras jadi nasi, enak dimakan. Kalau nggak tertib, gosong jadi arang, nggak bisa dimakan. Insyaallah mulai kan? Ini dari segi zahir, belum dari segi batin. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya sanak famili, saya sudah baiki saja, tapi dia ini malah berbuat jahat sama saya. Maka Nabi mengatakan, betul, betul ya Rasulullah. Kalau betul begitu, kamu akan senantiasa dibela oleh Allah. Bagaimana supaya kita dibela oleh Allah? Kalau orang-orang berbuat jahat, kita ganti berbuat baik, kita akan dibela oleh Allah. Tapi kalau kita ini sikapnya, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita ganti berbuat jahat, maka nanti saqatat min ainillah, kita akan jatuh dari pandangan Allah, masuk oleh Allah, nggak akan digubris lagi.
Kita ini usaha bagaimana orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Orang nggak mau bantu kita, kita bantu dia. Orang ini kok nggak mau bantu sama saya sih, akan saya bantu dia. Nah, orang ini kok selalu menghinakan saya sih, akan saya muliakan dia. Nah, orang ini kok senantiasa sinis sama dia, sama saya, oh akan saya hormati dia. Kalau begitu Allah akan selalu bantu dia, akhirnya dia kalah soalnya. Tapi kalau kita ini, loh saya sudah bantu dia, dia malah nggak mau bantu saya, kapok saya sudah, nggak akan mau lihat muka dia lagi, maka nanti kita malah kalah mereka. Kesaktiane wong dakwah kuwi nek gak nesu, nek nesu kesaktiane ilang. Insyaallah Bang nggih. Niki mboten nesu jadi si tangi iku kan. Lha, burimul. Oh, tangi Mbah. Niki mboten nesu niki, namun nyeneni tok mon. Nggih. Bayan pedentengan wis turu gitu Mbak. Ini perkara penting oleh kan. Dakwah ini bukan perkara kecil. Kalau mau monggo, kalau tidak mau monggo, terserah kamu. Tidak. Dakwah ini nasib kita dunia akhirat. Kalau kita mau dakwah sungguh-sungguh dengan tertib, dengan ikhlas, Allah akan muliakan kita, muliakan keluarga kita, muliakan umat dunia akhirat. Tapi kalau kita tidak mau dakwah, atau dakwah tidak tertib, atau tertib tidak ikhlas, maka kita nanti akan hina di dunia ini, umat akan hina dunia akhirat. Masa depan umat ini bukan dalam politik, bukan dalam ekonomi, bukan di dalam jumlah. Masa depan umat itu dalam dakwah. Umat Islam dulu tidak ada, dengan dakwah lah umat Islam itu ada. Dengan dakwah muncullah para sahabat, dengan dakwah muncullah para ulama, para aulia, para orang-orang soleh. Akhirnya kemuliaan datang, musuh-musuh Islam hancur, Persia Romawi hancur. Kapan? Ketika umat Islam mau dakwah. Masa depan umat Islam ini dalam dakwah. Masa depan keluarga kita dalam dakwah. Masa depan kampung kita dalam dakwah. Masa depan masjid kita dalam dakwah. Masjid kok nggak ada dakwah, masa depannya suram. Akan datang satu masa sini masjid lowo. Ngerti lowo? Lowo ki kelelawar. Kelelawar ki apa? Kalong terus wong entek. Insyaallah kan? Tapi kalau ada dakwah, nah ini masa depan cerah. Karena apa? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Kalau Allah tolong nanti banyak datang kebaikan dari segala arah. Insyaallah. Maka maksudnya kita keluar setahun bukanlah mau menghabis 1 tahun, tapi untuk memulai bagaimana hidup ini terus dalam perjuangan sampai mati kita. Insyaallah kan? Maksudnya 4 bulan, bukan 4 bulan. Maksudnya untuk memulai hidup sampai mati dalam perjuangan Rasulullah SAW. Insyaallah. Maksudnya 40 hari, bukan 40 hari. Maksudnya adalah memulai supaya hidup ikut Rasulullah sampai mati. Insyaallah. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, tambah masa, sisa masa, silakan beri ke belakang. Monggo. Sing badhe medal, monggo. Kuaturi jumeneng, tengingking, monggo. Sing badhe medal, monggo. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan ke belakang.
Sekarang mudzakarah 3344. Saling taskil. Walaupun sudah mau wafsi pun taskil lagi.